Salam sejahtera buat kita, saudara-saudaraku. Dalam hidup ini, siapa yang paling banyak kita ingat? Apakah orang yang berbuat baik kepada kita, ataukah orang yang kemudian menyusahkan kita? Hari ini, saudaraku, kita akan membaca satu firman Tuhan yang mengingatkan kita pada siapa yang harus kita ingat. Tapi sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya ini waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sejenak sebelum kami melakukan aktivitas, kami hendak membaca firman Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa mengerti apa yang harus kami lakukan hari ini berdasarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-23 ayat 3-5. Saya bacakan firman Tuhan. Kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan melalui undi kepadamu bangsa-bangsa yang tersisa itu menjadi milik pusakamu menurut suku-sukumu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan itu. Dari sungai Yordan sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam. Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir mereka demi kamu dan menghalau mereka dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada ungkapan bilang begini. Apa yang perlu kita ingat? Apakah orang yang kemudian menyusahkan hidup kita? Atau yang kedua, orang yang pergi ketika kita dalam kesusahan. Atau yang terakhir, orang yang datang ketika kita mengalami kesulitan. Saudaraku, Tuhan telah melakukan banyak hal kepada bangsa Israel. Sehingga dalam bagian Alkitab ini, Yosua mau mengingatkan kepada orang Israel yang kemudian Tuhan sudah karuniai keamanan dan kenyamanan. Seperti yang kita bisa baca dalam ayat yang pertama. Bahwa Tuhan telah memberkati mereka. Dan saat ini mereka telah menikmati berkat itu. Ada saat kemudian Yosua perlu mengingatkan. Siapa yang telah mengaruniakan berkat, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan itu. Dalam bagian Alkitab ini Yosua kemudian mau memperkenalkan Allah yang kemudian telah memberkati mereka. Dikatakan dalam bagian Alkitab ini, kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu. Apa yang Tuhan sudah perbuat? Tentu kita bicara peristiwa-peristiwa masa lampau yang Tuhan sudah melakukan bagi orang Israel. Dikatakan dalam bagian Alkitab ini ada beberapa hal. Bahwa Tuhan berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel sehingga mereka boleh mengalami kemenangan, bagaimana Tuhan menyertai mereka melewati sungai Yordan dan kemudian laut yang besar, bagaimana Tuhan mengusir musuh-musuh daripada bangsa Israel yang bisa mengancam kehidupan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan, tapi juga tentu di dalamnya Tuhan menyiapkan suatu tempat di mana mereka bisa hidup. Inilah yang kemudian telah dilakukan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Yosua ingin mengingatkan kepada umat Tuhan atau bangsa Israel agar mereka tidak melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari berbagai persoalan, pergumulan, dan kesulitan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kemudian dalam bagian Alkitab ini Yosua mau mengingatkan orang Israel. Nah, tentu ini juga Yosua juga ingin mengingatkan melalui bacaan Alkitab ini kepada kita semua. Tentu kita semua telah melihat ya, pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar melihat, kita juga telah merasakan bagaimana Allah yang baik itu telah menolong kita, membantu kita melewati kesulitan-kesulitan dalam hidup. Orang yang telah berbuat baik kepada kita patut kita ingat, saudara. Dan tentu Allah telah berbuat baik dalam kehidupan kita dan itu patut kita ingat. Dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, coba renungkan masa lalu yang pernah kita lewati. Pasti di sana ada pertolongan Tuhan yang kita alami. Nah, jangan kita melupakan Allah yang baik itu. Terlalu banyak saudara-saudaraku kita sebagai orang percaya bahwa kita hanya
mencari Tuhan di saat-saat kita membutuhkan, tapi ketika keamanan, kenyamanan, kesejahteraan atau yang kita doakan itu kita dapatkan dari Tuhan, kita jadi orang yang kemudian lupa pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan relasi antar sesama manusia kita selalu diajarkan untuk apa? Mengingat kebaikan orang. Kita akan jadi orang-orang yang tidak tahu diri dan lupa berterima kasih kalau kemudian ada sesuatu yang sudah kita alami, sudah kita rasakan dari seseorang, lalu kemudian kita tidak menghargai itu. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Kalau dalam relasi sesama saja kita selalu diingatkan untuk apa? Berterima kasih, ingat kebaikan orang-orang tersebut. Lalu bagaimana Tuhan yang sudah baik dalam kehidupan kita? Ketika kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Ketika kita punya persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga, siapa yang menguatkan kita sehingga kita bisa melewatinya? Tentu ada Tuhan. Jangan melupakan, ingatlah bagaimana Allah berperkara dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya percaya ada kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau yang kita rasakan. Maka kedepannya juga ada penyertaan Tuhan yang akan kita nikmati dan rasakan. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami jadi lupa diri pada segala kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kalau dalam bagian Alkitab ini Yosua mengingatkan umat Tuhan untuk tidak melupakan Tuhan. Pagi hari ini juga firman mengingatkan kami untuk tidak melupakan Tuhan dalam hidup ini. Biar segala peristiwa, pengalaman yang ajaib yang kami rasakan bersama dengan Tuhan, itu semakin meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu.